apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Keluarga pemilik protes eksekusi pengosongan toko ponsel di Kota Parepare sempat ricuh. Mobil ambulans pengantar jenazah diserang ratusan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Puluhan rumah di Desa Lengkong, Kabupaten Luwu rusak diterjang angin puting beliung. Kita awali informasi pertama. Panitera Pengadilan Negeri Parepare melakukan eksekusi pengosongan toko ponsel di Jalan Andi Arsyad, Kecamatan Soreang. Eksekusi sempat ricuh, diwarnai protes dan tangis keluarga pemilik toko ponsel. Mulyadi, halaman Jalan HM Arsyad, RT RW Parepare sebagai pemohon eksekusi melawan Ahmad Fadil. Panitera Pengadilan Negeri Parepare membacakan putusan eksekusi pengosongan toko ponsel di Jalan Andi Arsyad, Kecamatan Soreang. Eksekusi sempat ricuh, diwarnai protes, penolakan, dan tangis keluarga pemiliknya. Toko ponsel ini menjadi agunan untuk pencairan kredit di koperasi sehingga digadaikan oleh pemiliknya. Namun saat batas waktu yang ditentukan tidak kunjung dilunasi, toko ponsel akhirnya dilelang. Terhadap objek ini sudah dibalik nama, di sertifikatnya atas nama Mulyadi. Jadi berdasarkan permohonan dari pihak pemohon eksekusi ini, sehingga kami dari pihak Pengadilan Negeri Parepare melaksanakan eksekusi pengosongan pada hari ini. Barangnya ini terkait agunan di koperasi, yang satu saya koperasi simpan pinjam, cuman karena ada permasalahan di situ dia gagal bayar, akhirnya dilelang oleh pihak koperasi itu. Dalam hal ini proses lelangnya dilakukan oleh KPKNL. Nah, dimenangkanlah oleh pihak pemohon. Toko ponsel ini dilelang sejak 1 Desember 2020 karena pemiliknya tidak mampu melunasi kredit. 2 tahun berselang terjadi eksekusi pengosongan toko ponsel. Nah, di lelangnya itu kapan, Pak? Lelangnya tanggal 1 Desember 2020. Baru sekarang dieksekusi. Baru sekarang dia. Kalau nilai lelang yang kita tembus kemarin itu? Nilai lelangnya 200.500.000. Dan itu sudah sama KPN ya? Ya. Sejumlah polisi diterjunkan untuk pengamanan eksekusi. 4 kali mediasi antara termohon dan pemohon tidak menemukan titik temu sehingga masalah ini dinyatakan inkrah berdasarkan putusan pengadilan. Ada pihak eksekusi yang namanya pemohon adalah Mulyadi. Akhirnya pada saat ini kita sudah rakor, sudah 4 kali kita rakor, yaitu 2 kali di pengadilan, 2 kali di Polres Parepare dalam kesiapan untuk melaksanakan eksekusi. Untuk masalah kesiapan eksekusi sudah ditetapkan pada ketetapan pengadilan negeri, yaitu pada tanggal 22 Juni 2022. Jadi semua proses yang sudah sesuai dengan SOP. Jadi sudah amaning apa segala sudah ada, sudah panggilan daripada termohon maupun pemohon. Jadi sudah disiapkan. Untuk masalah mediasi sudah tidak ada titik temu karena sudah inkrah, dalam artian bahwa sudah titik terakhir sudah dilaksanakan. Jadi SOP yang dilaksanakan oleh pengadilan maupun kami sebagai permintaan pengamanan yang sudah pasti sudah ada ketetapan dari pengadilan. Jadi itulah yang kami laksanakan. Untuk masalah gangguan kami sudah sampaikan kepada pihak termohon. Dalam hal ini dari pihak Fadil mengatakan bahwa mereka tidak setuju untuk masalah ini. Itu bukan tujuan kami yang ada di sini, Pak Eksekusi. Bahwa tujuan kami di sini tidak ada bentrok antara pihak pemohon maupun termohon. Apabila ada bentrok, maka kami akan pisahkan antara yang satu dan yang lain. Apabila ada mereka untuk masalah mereka bahwa tidak setuju atau tidak setuju, itu bukan haknya, bukan penyelesaiannya di sini. Dalam penyelesaian ada di pengadilan. Muhammad Fadil sebagai pemilik toko ponsel telah mencairkan pinjaman dari koperasi pada tahun 2016 sebesar 500 juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sementara itu, polisi meringkus seorang pemuda yang berkelahi menggunakan anak panah dan ketapel di Kabupaten Maros. Motif perkelahian hanya salah paham. Erwin Syam yang berkelahi dengan membawa anak panah dan ketapel di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros berhasil diringkus.
Polisi menangkap pelaku di wilayah Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, 5 jam setelah perkelahian bersama barang bukti 3 anak panah serta 1 katapel. Sementara itu kondisi korban terluka pada kaki kiri karena tertancap anak panah. Dari pemeriksaan polisi, motif perkelahian hanya salah paham. Sebelum terjadi pembusuran itu, mereka ada kesalahpahaman. Jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Nah, perannya si Erwin ini, dia mengambil anak busur di sakunya dan membidik. Nah, di antara 3 BB yang kita dapat ini, 1 yang tertancap seperti itu. Warna apa, Pak? Dan pelakunya ini tersangka ya, Pak ya? Ini pelakunya. Sementara ini sudah diakui sama dia, memang dia yang membawa. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tanpa izin, serta Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi lainnya, mobil ambulans berisi rombongan pengantar jenazah diserang ratusan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Akibat penyerangan ini 6 orang terluka. Inilah rekaman video amatir saat mobil ambulans berisi rombongan pengantar jenazah yang melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dihadang ratusan warga. Para pengantar jenazah dalam perjalanan menuju Kabupaten Maros dan Kabupaten Tanah Toraja. Mobil ambulans pun tidak luput dari serangan massa. Akibat penyerangan, 6 pengantar jenazah mengalami luka serius karena tertancap anak panah pada sejumlah bagian tubuh, serta 1 orang mengalami luka memar pada wajah terkena hantaman benda tumpul. Seluruh korban luka dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. Diduga aksi brutal dipicu balas dendam. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, warga sekitar sering mendapatkan serangan dari rombongan pengantar jenazah yang melintas. Polisi hingga kini masih memburu pelaku serta menyelidiki motif penyerangan. Ada keributan atau salah paham antara rombongan pengantar jenazah dengan diduga masyarakat sekitar yang mengakibatkan ada 6 orang dari rombongan pengantar jenazah yang mengalami luka terkena benda tajam dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daya. Dari penyidikan sementara bahwa 6 orang itu yang berdomisili bukan sekitar Sudiang, jadi mereka adalah rombongan pengantar jenazah. Ini sementara dalam penyelidikan ada apa motifnya, sementara penyelidikan. Terjadi keributan, salah paham yang mengakibatkan saling lempar dan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 6 orang mengalami luka. Polisi sementara melakukan penyelidikan motif dan siapa pelaku dan cukup bukti akan proses ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita juga harapkan kepada seluruh masyarakat untuk misalnya dalam hal ini melakukan pengantar jenazah untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau bola-bolaan di jalan raya yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas atau aktivitas masyarakat lainnya. Dan kita harapkan untuk setiap waktu ada pengantaran jenazah untuk menghubungi polisi agar dilakukan pengawalan. Bentrokannya antara pengantar mayat atau jenazah dengan warga di Daya Batu Tampung depan kota lain. Ini yang peristiwa ini sudah yang ke-16 kali setahu saya sebenarnya. Sudah 16 kali terjadi penyerangan ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan telah menjamin pengawalan bagi pengantar jenazah mengingat sering ada bentrok dan pengrusakan. Pada Januari 2022, sempat heboh pengantar jenazah terlibat tindakan anarkis, sehingga polisi mengimbau warga segera menghubungi Satuan Lalu Lintas jika ingin pengawalan gratis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi berhasil meringkus 4 penyerang rombongan pengantar jenazah di Kota Makassar. Dari penangkapan para pelaku, sejumlah barang bukti turut disita.
4 orang yang terlibat penyerangan mobil ambulans berisi rombongan pengantar jenazah berhasil dibekuk. Saat itu para pengantar jenazah diserang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Berdasarkan penyelidikan polisi, penyerangan diawali aksi brutal warga Batu Tambun, Kecamatan Biringkanaya. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, seluruh pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Pelaku yang kita amankan untuk sementara baru 4. Ya. Apakah masih ada dengan pengejarannya, Bang? Masih banyak. Sudah kita kantongi nama-namanya. Waktu itu kebetulan ada juga anggota di situ. Waktu lewat iring-iringan jenazah, ada sirenenya bunyi, tiba-tiba warga Batu Tambun keluar memblokir jalan dan melakukan penyerangan ke pengantar jenazah.